Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Masih kita bisa mudik di hari yang istimewa ini? Tak usah bersedih ya food lover. Lebaran kali ini Benu juga nggak mudik. Dan tentu saja jadi rindu kampung halaman. Termasuk kangen makanan yang selalu Benu cicip saat pulang ke Aceh. Tanah Rencong memang kaya akan ragam kuliner. Di setiap daerahnya memiliki khasanah sajian yang khas. Saat mudik, biasanya saya tak melewatkan mencicipi kuliner khas Aceh Besar, kampung halaman saya. Rumah makan Pagaai yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Lambaru, Aceh Besar menjadi pilihan saya. Beragam kuliner khas Aceh Besar disajikan di sini. Salah satu rumah makan yang biasa Benu kunjungin after lebaran atau setelah lebaran ya, biasanya di sini karena ada menu khas. Salah satunya adalah ikan paya. Jadi ikan paya itu ungkut paya kalau di sini nyebutnya ya. Ikan itu ikan gabus, di sini nyebutnya bace ya. Itu kayak lagi masak. Saya bertemu Bang Fadli yang biasa dipanggil Bang Afat, sang pemilik rumah makan. Ia sedang memasak ungkut paya masak aweh. Ungkut paya atau ikan air tawar dimasak dengan bumbu ketumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, maaf lahir batin bang. Lahir batin bang. Masuk, Bang, masuk. Ini ungkut paya nih bang. Ini ungkut paya bang. Biasa ikan payanya ikan apa aja? Ini kan ikan gabus. Cuman kita biasa sering masak ikan gabus. Ikan gabus ya? Dia ada juga ikan lele, cuman peminatnya agak kurang. Lebih banyak ini ya? Lebih banyak ini. Mantap. Kalau bumbunya apa aja nih bang? Mau masukin? Ungkut bace atau ikan gabus dibersihkan dan dipotong-potong. Lalu dimasak bersama beragam bumbu. Ada perasan air jeruk nipis, garam, ketumbar, bubuk kunyit, dan unele atau kelapa gongseng. Kelapa gongseng inilah rahasia rasa dari kuliner Aceh dan memang kerap hadir sebagai bumbu dalam masakan khas Aceh. Nah ini sebenarnya yang Benu tahu ini bang, kalau ungkut paya ini jarang-jarang ada kan bang ya? Jadi yang kendalanya dengan bahan baku ya bang ya? Bahan bakunya ikan gabusnya ya? Ikan gabusnya jarang-jarang ya? Sekarang udah agak langka. Ikan paya ini kalau salah masak bisa amis, iya, betul. Dagingnya jadi nggak enak ya bang ya? Betul. Nah ini salah satu expertnya. Wuih, mantap. Apalagi nih bang? Bang Afat selanjutnya menambahkan sedikit air. Nah ini bumbunya nih. Kalau dari warnanya sih apa aja sih bang sebenarnya ini? Ini dia ada samsunti. Samsunti. Nah kalau di kita Aceh bang ya? Udah kasih di asam suntinya. Iya, wajib ada asam suntinya. Kita tumpah langsung ada ya. Cabai kecil itu, bawang putih. Ada ketumbarnya. Wah ini ada serai juga bang ya? Ada. Wah gini aja aromanya enak banget ini, masya Allah. Masih mentah loh. Masakan Aceh dikenal memiliki dua cita rasa dominan, yakni pedas dan asam. Penggunaan asam sunti yang terbuat dari belimbing buluh ditemukan di banyak hidangan khas Aceh. Jantung pisang yang sudah dimasak setengah matang dalam bumbu aweh juga ditambahkan. Kita tumpahin semua nih bang? Ya semua aja tuh. Oh ini jantung pisang, jantung hati. bukan, beda lagi tuh. Nah ini dia nih, cakep ya. Bang, tapi ngomong-ngomong jantung pisang kan nggak sembarang jantung pisang yang bisa dipakai. Ini jantung pisang apa? Iya, ini jantung pisang apa namanya itu kalau orang bilang? Kepo, bukan? AB, pisang AB. AB. Nah, jadi pisang kepo ya. Jadi khusus jantung pisang kepo aja. Jadi kalau di sini nyebutnya pisang AB. Iya. Jadi pisang kepo itu mentahnya aja dia nggak akan ini ya. Udah enak ya bangnya mentahnya aja. Enak. Kalau yang pisang lain ada juga sih jantungnya, cuman rasanya agak pahit ya. Nah, itu dia tuh tipsnya nih dari Bang Afat. Daun temurui atau daun kari, irisan kecombrang, dan batang serai ditambahkan untuk memperkuat cita rasa dan aroma. Oke, kita panasin bang ya. Masak ungkut payanya selama kurang lebih 30 menit. Sementara itu, untuk ikan gabus ukuran kecil, Bang Afat olah dengan cara menggorengnya sampai kering. Tak pakai banyak bumbu, hanya diberi garam saja.
Tapi agar aroma kian sedap, saat menggoreng ia menambahkan daun kari, daun pandan, dan cabai hijau. Wah, mirip ayam tangkap ya. Wow, di atas meja sudah penuh dengan makanan nih food lover. Menyajikan beraneka lauk pauk lengkap di atas meja seperti ini jadi salah satu ciri rumah makan di Aceh. Bikin tak sabar untuk segera menyantapnya. Kita cobain kuahnya dikit dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cakep banget, kenapa? Jadi bumbu rempahnya tuh berasa di lidah banget. Jadi kan pakai kelapa gongseng tadi ya. Ini kelapa gongsengnya tuh ketika kita nyeruput kuahnya, jadi masih ada di lidah kita, masih ngerasa ada kelapa gongsengnya. Dan terus tadi kan pakai air jeruk ya. Cakep banget ya. Lazis. Cobain dulu ya dagingnya ya. Ini cantik banget ya. Udah cuci tangan, kita langsung coba pakai tangan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewanya si ikan gabus kalau di sini Ngkut Bace nyebutnya, dia walaupun kelihatan keras gitu ketika dimasak, tapi dagingnya empuk banget ya. Bumbunya resep. Kenapa tadi pas masak? Jadi ikan masuk diaduk gitu sama bumbunya biar resep dulu baru dimatengin. Cakep. Kita cobain ininya ya. Ini ada jantung pisang. Nah, ini ada aroma. Di lidah menu ini ada aroma ini kecombrangnya. Ini dia. Masih ada bunga kecombrang yang dipotong. Kenapa menggunakan jantung pisang kepok? Karena sama sekali nggak sepet ya. Jadi kalau pisang lain bisa pahit, bisa sepet. Ini ketika kena bumbu rempahnya, wow banget ini. Istimewa. Lazis. Kita cobain yang versi gorengnya ya. Ini kok jadi gabus tangkap nih. Jadi karena digorengnya tetap menggunakan cabai hijaunya. Ini crunchy, tapi kita bisa nikmatin rasa dagingnya ya. Ini memang garamnya agak tebal sedikit, jadi biar memang berasa banget, jadi enak banget. Cakep. Lazis. Ikan gabus yang gurih dan renyah ini membuat saya tak bisa berhenti menikmatinya. Jadi pengen nambah terus nih food lover. Rumah makan Pegai juga menghadirkan menu kuah belangong. Dinamakan belangong karena memasaknya menggunakan belanga atau kuali besar. Konon hidangan ini hanya boleh dimasak oleh kaum pria dan biasanya hadir saat hari besar Islam atau di momen spesial seperti pernikahan. Sebuah kuali besar sengaja ditaruh di depan rumah makan. Disinilah Bang Afat memasak kuah belangongnya. Ini dia kuah belangong. Nah, kuah belangong di sini versinya yang versi sapi ya, daging sapi ini dia. Jadi kalau di Aceh itu nggak ada yang nggak ada rempahnya. Ini si kuah belangong ini juga bumbunya emang agak beda dari yang ini ya. Tapi kuah belangong ini sebenarnya kelihatannya sih memang bening, tapi rasanya bumbunya kenceng, cakep banget, istimewa nih. Nah, ini dia karena pakai kelapa gongseng, terus ada bumbu rempahnya. Cobain dagingnya ya, empuk nggak ya? Top banget. Satu lagi kalau ngomongin kuah belangong sebenarnya ada beberapa wilayah yang ada di Aceh Besar. Ada yang menggunakan ini nangka gini, terus ada yang menggunakan pisang kepok ya. Jadi isiannya tuh beda-beda. Biasanya ini hadir di acara-acara tertentu saja, misalnya kayak maulid, pernikahan gitu. Tapi sekarang rata-rata di rumah makan Aceh yang ada di Aceh rata-rata menyajikan menu ini. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba nikmati nggak perlu nunggu ke pesta dulu. Jadi bisa langsung nyobain, cakep. Mumtaz. Ada menu yang tak enak. Ayam tangkapnya juga juara. Gurih dengan aroma wangi daun kari. Kalau pulang ke Aceh dan mencicipi kuliner yang sudah akrab di lidah sejak kecil, tak cukup satu piring nasi ini sih. Harus nambah lagi. Bang, nasi ya? Ya, satu. Masalahnya, kalau pulang nih, jarang-jarang nih. Ya.
Selanjutnya saya mau ajak food lover mencicipi hidangan khas Aceh Raya yang unik dan langka. Jangan kemana-mana ya.